Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Suami dan Mertua Tak Tahu Diri. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Akbar terdiam. Lelaki itu memijat pelipisnya cukup lama. Ia benar-benar bingung harus berbuat apa. Otak Akbar rasanya buntu untuk berpikir. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya Akbar menemukan solusinya. Meski ia khawatir kalau nantinya akan gagal. Namun ia harus mencobanya terlebih dahulu. Baik, dalam waktu 2 hari saya akan melunasinya, ujar Akbar dengan begitu mantap. Mendengar itu seketika Lydia menatap putranya. Dari mana Akbar akan mendapatkan uang sebanyak itu? Ya sudah, kalau begitu kami pergi dulu. Setelah berpamitan, dua pria itu segera pergi. Akbar menghela napas, lalu melangkah masuk ke dalam dan tentunya diikuti oleh ibunya. Akbar, kenapa kamu tadi bilang sanggup untuk melunasi hutang? Memangnya kamu punya uang? Istrimu kan gak jadi transfer, ujar Lydia, lalu mengenyahkan bokongnya di sofa. Ibu tenang dulu, soalnya Akbar punya rencana. Akbar akan datang ke rumah Aretha dan meminta sertifikat rumahnya. Sertifikat itu bisa kita gadaikan untuk mendapatkan uang, ungkap Akbar. Mendengar itu seketika Lydia tersenyum, begitu juga dengan Wanda. Apa semudah itu meminta sertifikat rumah, Mas? Kok aku khawatir kalau nantinya Aretha tidak mau ngasih sertifikat rumah miliknya. Ucapan yang Wanda lontarkan mampu membuat Akbar terdiam. Mungkin benar, tidak akan mudah untuk meminta sertifikat rumah milik istrinya itu. Namun Akbar akan berusaha untuk mendapatkannya. Akbar pasti bisa melakukannya. Kamu tidak perlu khawatir, ujar Lydia. Mendengar itu Akbar mengangguk, sedangkan Wanda hanya diam. Sejujurnya ia tidak setuju jika suaminya masih berhubungan dengan Aretha. Tapi mau bagaimana lagi? Mereka belum resmi bercerai. Itu artinya mereka masih sah menjadi pasangan suami istri. Kapan kamu akan ke rumah Aretha, Mas? Tanya Wanda. Lelaki itu menatap suaminya. Dari raut wajahnya terlihat kalau sang suami masih menaruh rasa untuk istri pertamanya. Besok saja. Hari ini aku masih capek, jawab Akbar. Sedangkan Wanda hanya mengangguk mendengar jawaban dari suaminya itu. Akbar menghela napas, lalu menyenderkan kepalanya di sandaran sofa. Hari ini adalah hari yang sangat melelahkan. Bukan lelah fisiknya, tapi pikirannya. Karena bukan dari pihak satu saja yang datang untuk menagih hutang. Namun ada pihak lain juga. Otak Akbar rasanya mau meledak memikirkan semua itu. Ternyata bukan kebahagiaan yang Akbar dapatkan setelah menikah dengan Wanda, tapi justru penderitaan. Mungkin jika Aretha tidak mengetahuinya, Akbar masih aman, tapi kenyataannya, kini ia harus menerima akibatnya dari perbuatannya sendiri. Seperti yang sudah direncanakan, hari ini Akbar akan datang ke rumah Aretha, istri pertamanya. Jujur, ada rasa bahagia karena akan bertemu dengan Aretha. Hanya saja sekarang hubungan mereka sedang dalam masalah. Jika masih seperti dulu, mungkin Akbar akan sangat merasa bahagia. Jadi pergi, Mas? Tanya Wanda. Wanita itu terus memperhatikan suaminya yang sedang merapikan penampilannya di depan cermin. Iya, kamu di rumah saja sama ibu, jawab Akbar. Mendengar itu Wanda menghela napas, lalu menjatuhkan bobotnya di tepi ranjang. Ingin sekali Wanda ikut, karena hatinya merasa tidak rela kalau suaminya pergi sendiri. Tapi jangan kelamaan, ucap Wanda. Sedetik kemudian Akbar menoleh dan menatap istri keduanya dengan tatapan heran. Memangnya kenapa? Bagaimanapun juga Aretha masih istri aku, karena kami belum resmi bercerai. Dan aku berencana untuk mempertahankan Aretha, sahut Akbar.
Pengakuannya benar-benar sudah membuat hati Wanda terbakar api cemburu. "Ya sudah, aku pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, Akbar melangkah pergi meninggalkan istrinya yang masih diam membisu. Jujur, Wanda tidak terima dengan apa yang Akbar lakukan. Karena jarak rumah Aretha yang tidak terlalu jauh, Akbar memutuskan untuk berjalan kaki. Ada banyak hal yang akan ia bicarakan dengan sang istri. Akbar juga akan membujuk Aretha agar mau membatalkan perceraian mereka. Tak rela jika sampai Aretha dimiliki oleh orang lain. Tidak butuh waktu lama. Kini Akbar sampai di depan rumah Aretha. Lelaki itu segera melangkah menuju teras rumah. Rumah nampak sepi. Ia sangat berharap semoga istrinya ada di rumah. Setelah cukup lama berdiri, Akbar langsung mengetuk pintu rumah Aretha. "Aretha." Akbar memanggil nama istrinya. Selang beberapa menit pintu terbuka. Akbar tersenyum ketika melihat istrinya sudah membukakan pintu. Melihat suaminya datang, Aretha mempersilahkannya untuk masuk dan duduk di dalam. Kini keduanya sudah duduk di ruang tamu. "Ada apa, Mas?" tanya Aretha. "Langsung saja. Kedatangan aku ke sini ingin menanyakan sertifikat rumah ini. Kamu yang menyimpannya kan?" Tanpa basa-basi Akbar langsung menanyakan sertifikat rumah istrinya. Mendengar itu Aretha langsung mengerutkan keningnya. "Untuk apa kamu menanyakan sertifikat rumah ini?" tanya Aretha. "Aku membutuhkannya. Lagi pula selama kamu kerja di luar negeri, aku yang mengurus rumah ini. Jadi tidak ada salahnya kan aku meminta sertifikatnya." Jawab Akbar. "Kamu memang benar, Mas. Tapi untuk apa kamu meminta sertifikat rumah ini?" Aretha menatap lelaki yang ada di hadapannya itu. "Mau aku gadaikan. Gara-gara kamu tidak mau memberikan aku uang. Sekarang aku jadi terjebak hutang. Atau begini saja. Sekarang kamu transfer uang ke rekening aku. Kalau kamu tidak ingin menyerahkan sertifikat rumah ini," ungkap Akbar. "Mungkin saja kalau kamu dan ibumu tidak berbuat curang. Aku masih melakukan apa yang kamu inginkan itu, Mas. Tapi maaf, aku bukan mesin ATM kamu lagi sekarang," ujar Aretha. Seketika mata Akbar melotot. Itu artinya Aretha benar-benar sudah tidak mau memberinya uang. Setelah itu Aretha bangkit dan melangkah menuju ke kamar. Akbar menyipitkan matanya. Selang beberapa menit istrinya kembali dengan membawa koper. Aretha melangkah mendekati Akbar sembari menyeret koper tersebut. Hati Akbar bertanya-tanya. Koper milik siapa yang istrinya bawa? "Ini barang dan baju milikmu. Sekarang cepat angkat kaki dari rumah ini," titah Aretha seraya menyodorkan koper milik suaminya. "Kamu ngusir aku?" Akbar terperangah mendengar hal tersebut. "Iya, toh kita akan bercerai dan kamu juga sudah punya istri lagi. Jadi untuk apa pernikahan yang sudah tidak sehat ini terus dipertahankan?" ujar Aretha. Seketika Akbar menggeleng, bujukannya gagal untuk tetap mempertahankan Aretha sebagai istri dan juga alat penghasil uang. "Aku tidak mau." Akbar menggeleng. Ia juga menolak untuk bercerai dengan Aretha. "Terserah kamu, Mas. Tapi keputusan aku sudah bulat untuk bercerai. Tidak ada yang perlu dipertahankan lagi," ujar Aretha. Baginya apa yang suami dan ibu mertuanya lakukan sudah tidak ada maaf lagi. "Tapi aku tetap tidak mau cerai. Aretha, kita menikah sudah lama. Apa nggak sayang kalau tiba-tiba kita bercerai hanya gara-gara masalah sepele?" ujar Akbar. Aretha menyipitkan matanya. Suaminya bilang masalah sepele. Tidak ada masalah sepele jika sudah menyangkut tentang perselingkuhan dan pengkhianatan. "Kamu bilang masalah sepele, Mas. Mungkin kalau hanya masalah ibumu yang memakai uangku untuk membangun rumah, masih bisa dipertimbangkan. Tapi yang kamu lakukan sudah sangat keterlaluan, Mas. Kamu sudah berbohong, dan yang membuatku memilih untuk berpisah, karena kamu sudah mengkhianati pernikahan kita," ungkap Aretha. Seketika Akbar bungkam. Ia menikah dengan Wanda karena permintaan ibunya. Sejujurnya Akbar masih sangat mencintai Aretha. "Aretha, aku menikah dengan Wanda karena ada alasannya. Ibu sudah sangat menginginkan seorang cucu,
Karena kamu belum juga hamil. Itu sebabnya ibu menyuruhku untuk menikah dengan Wanda. Aretha, seharusnya kamu berterima kasih kepada Wanda. Karena dengan begitu kamu bisa tenang ketika sedang bekerja, ujar Akbar. Rasanya Aretha ingin tertawa mendengar hal tersebut. Apa? Mas, aku harus berterima kasih kepada pelakor itu. Aku masih waras. Kamu pikir aku akan diam saja? Dan satu lagi, kamu bilang aku bisa tenang ketika sedang bekerja. Kamu pikir aku bodoh? Di rumah kamu enak-enakan sama istri muda. Terus di negeri orang aku harus banting tulang bekerja untuk menghidupi kalian. Aretha menggeleng. Tak habis pikir dengan jalan pikiran suaminya. Memangnya apa salahnya? Kamu tidak perlu mengandung dan melahirkan. Kamu hanya cukup bekerja mencari uang. Sedangkan tugas Wanda yang akan mengandung dan melahirkan. Kamu tidak perlu capek-capek hamil tapi sudah punya anak. Ucap Akbar. Entah apa yang sebenarnya ada di otak Akbar. Sehingga entengnya ngomong seperti itu. Hanya wanita bodoh yang akan menerima tawaran dari kamu. Mas. Tapi sayangnya aku sama sekali tidak tertarik. Lebih baik aku dikatakan mandul ketimbang harus menjadi sapi perah kamu dan ibumu. Sahut Aretha. Ia tidak sudi melakukan seperti yang suaminya itu minta. Jadi kamu tidak mau? Tanya Akbar untuk memastikan. Padahal jika Aretha bersedia, Akbar pasti akan lebih mendahulukan istri pertamanya itu ketimbang istri keduanya. Enggak, lebih baik sekarang kamu pulang, Mas. Pasti istrimu sudah mencarimu. Usirnya. Bahkan Aretha bangkit dan menarik koper milik suaminya lalu diletakkan di teras depan. Aretha, kamu benar-benar keterlaluan. Akbar bangkit dan mengikuti langkah istrinya. Ia benar-benar kesal dengan sikap Aretha yang seolah tidak peduli dengan suaminya sendiri. Kamu yang keterlaluan, Mas. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Aretha menutup pintu rumahnya dengan cukup keras. Brak. Ya Tuhan, bisa-bisanya aku menikah dengan laki-laki seperti Mas Akbar. Laki-laki yang tidak punya otak. Aretha meratapi nasibnya yang mempunyai suami seperti Akbar. Laki-laki yang ia anggap baik. Tapi kenyataannya sama seperti lelaki di luar sana. Mendengar cerita dari Akbar, Wanda dan Lydia sangat terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Aretha bisa berbuat setega itu. Mengusir Akbar dan menolak tawarannya. Kini mereka kembali dilanda pusing. Lantaran hutang yang banyak dan tidak di satu tempat saja. Sedangkan Aretha sama sekali tidak mau membantunya. Terus apa yang akan kamu lakukan? Kalau Aretha saja sudah mengusirmu, dia juga tidak mau membantu. Ujar Lydia dengan nada kesal. Bagaimana tidak kesal? Berharap putranya akan berhasil membujuk istrinya. Tapi kenyataannya gagal. Akbar juga nggak tahu, Bu. Akbar mengusap wajahnya dengan gusar. Lalu menyenderkan kepalanya di sandaran sofa. Sesekali Akbar memijit pelipisnya yang terasa amat pusing. Ini tidak bisa dibiarkan. Sepertinya wanita mandul itu perlu dikasih pelajaran. Gumamnya. Wanda cukup kesal setelah mendengar cerita dari suaminya itu. Mas, aku pamit pergi sebentar ya. Ucap Wanda seraya bangkit dari duduknya. Seketika Akbar membuka matanya yang sempat terpejam. Setelah mendengar suara istrinya. Pergi kemana? Tanya Akbar. Ke supermarket sebentar, yang ada di pertigaan. Jawab Wanda. Ya sudah. Akbar mengangguk. Setelah itu Wanda melangkah masuk ke dalam kamar untuk mengambil tas dan handphone. Kini Wanda sudah dalam perjalanan menuju rumah Aretha. Entah ada tujuan apa ia mendatangi istri pertama suaminya itu. Beruntung jarak rumah tidak terlalu jauh. Sekitar 20 menit Wanda sudah sampai di tempat tujuan. Wanda tersenyum lalu melangkahkan menuju teras rumah Aretha. Aretha, buka pintunya. Wanda mengetuk pintu rumah Aretha. Cukup lama Wanda menunggu, hingga akhirnya pintu rumah terbuka. Wanda tersenyum melihat Aretha yang kini berdiri di hadapannya itu. Sedangkan sang tuan rumah justru mengerutkan kening ketika melihat istri kedua suaminya datang. Ada tujuan apa madunya datang? Aretha tidak tahu. Kamu, untuk apa datang ke sini? Tanya Aretha tanpa basa-basi.
Kedatangan aku ke sini hanya ingin bilang, tolong kamu terima tawaran dari Mas Akbar. Karena kita akan sama-sama untung, jawab Wanda. Mendengar itu Aretha justru diam, lalu mengerutkan keningnya. Tawaran? Tawaran apa yang kamu maksud? Aretha menatap wanita yang berdiri di hadapannya. Kamu tidak usah pura-pura tidak tahu. Bukankah Mas Akbar sudah menawarkan agar kamu membatalkan perceraian kalian? Bukan itu saja. Mas Akbar juga memintamu untuk menerima aku. Karena di sini hanya aku yang bisa memberikan ibu cucu, dan kamu cukup kerja seperti biasanya, ungkap Wanda. Mendengar itu Aretha menggeleng. Istri sama suami sama saja. Sama-sama tidak punya otak. Aku tidak mau jadi mesin ATM untuk kalian. Itu sebabnya aku menolak tawaran dari Mas Akbar. Toh kita juga akan bercerai, sahut Aretha. Mendengar itu dada Wanda terasa bergemuruh. Ternyata susah untuk mempertahankan Aretha agar tetap menjadi mesin penghasil uang untuk dirinya dan juga keluarga suaminya. Kamu menolaknya karena berita itu benar. Berita jika kamu menjadi simpanan majikanmu di luar negeri. Itu sebabnya kamu ngotot mau cerai, agar bisa bebas berhubungan dengan laki-laki lain, terutama. Plak, plak. Dua tamparan mendarat sempurna di pipi mulus Wanda. Jaga mulut kamu ya. Aku meminta cerai bukan karena memiliki hubungan khusus dengan majikanku di luar negeri. Aku bukan wanita murahan seperti kamu. Aku masih punya harga diri. Aku meminta cerai karena tidak mau lagi dimanfaatkan oleh benalu seperti kamu dan keluarga suamimu itu. Wanda memegangi pipinya yang terasa panas, akibat tamparan dari Aretha. Ia tidak menyangka jika wanita di hadapannya akan seberani itu. Wanda pikir Aretha akan diam, tapi kenyataannya tidak. Wanda masih memegangi pipinya. Rasa panas yang langsung menjalar, membuatnya merasa kesakitan. Sekali lagi kamu memfitnahku seperti itu. Kamu akan tahu sendiri akibatnya. Bahkan aku tidak segan-segan untuk melemparmu ke penjara, ucap Aretha, yang mungkin lebih tepatnya sebagai ancaman. Seketika mata Wanda melotot. Ia tidak ingin masuk penjara hanya gara-gara masalah sepele. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Rumahku bisa kotor kalau sampai diinjak oleh wanita sepertimu. Aretha mengusir Wanda, bahkan melarang wanita itu untuk masuk dan menginjakan kaki di rumahnya. Kamu lihat saja nanti. Kamu akan menyesal. Setelah mengatakan itu Wanda meninggalkan rumah Aretha. Wanita itu melangkah seraya terus memegangi pipinya yang masih terasa sakit. Aretha menghela napas. Rupanya ia tidak bisa diam saja seperti sekarang ini. Kemarin Akbar yang datang, sekarang Wanda. Apa mungkin nanti giliran ibu mertuanya? Aretha menggeleng, lalu menutup pintu rumahnya sampai rapat. Setelah itu ia melangkah masuk ke dalam. Aretha harus memikirkan langkah selanjutnya. Di lain tempat saat ini Akbar dan ibunya tengah pusing. Hutang yang begitu banyak tapi tak ada uang sepeser pun untuk melunasinya. Ibu dan anak itu terus berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang yang banyak. Akbar tidak ingin masuk penjara hanya gara-gara hutang. Bu, kita jual saja motornya bagaimana? Tanya Akbar. Ia memberikan saran untuk menjual motor yang baru 3 bulan mereka beli. Tentunya dengan uang hasil keringat Aretha. Kok dijual? Baru 3 bulan kita beli. Lydia nampak tidak setuju dengan saran yang putranya berikan. Ibu mau kita masuk penjara iya? Akbar menatap mata ibunya. Saat ini memang tidak ada pilihan lain selain menjual motor tersebut. Memangnya tidak ada cara yang lain lagi? Ucap Lydia. Nggak ada, Bu. Itu pun masih kurang. Sahut Akbar. Jika nanti masih kurang, ia berencana untuk meminta ibunya menjual beberapa perhiasan yang telah dibelinya. Ya sudah terserah kamu. Ibu nggak mau pusing. Lydia pasrah dan menyerahkan semuanya kepada putranya. Ya sudah, sekarang juga akan Akbar urus. Ujar Akbar. Lelaki itu bangkit dari duduknya dan bersiap untuk mengurus penjualan motor miliknya. Sebenarnya ia juga sayang jika motor yang baru 3 bulan itu dijual. Tapi Akbar tidak punya pilihan lain. Seminggu telah berlalu,
Aretha berencana akan kembali lagi ke luar negeri. Awalnya ia akan kembali setelah resmi bercerai dengan Akbar. Tetapi Renan sudah menyuruhnya untuk segera kembali. Elis terus mencarinya. Hal tersebut membuat Aretha tidak merasa enak hati karena terlalu lama di Indonesia. Sedangkan untuk proses perceraiannya, nanti akan Aretha serahkan kepada pengacara, dan tentunya dengan bantuan Renan. Namun sebelum kembali ke luar negeri, Aretha berniat untuk datang ke rumah ibu mertuanya. Ia ingin sekali berkunjung ke sana dan memberi mereka sedikit kejutan kecil. Akhirnya sampai juga, ucap Aretha ketika ia sudah sampai di depan rumah ibu mertuanya. Wanita itu berdiri cukup lama, memandang rumah yang ada di hadapannya itu. Mungkin kalau Bu Nurul tidak memberitahuku, bukan hanya rumah ini yang akan dibangun, tapi masih banyak lagi. Aretha bergumam. Rasanya miris ketika mengingatnya. Aretha yang bekerja keras di negeri orang, tapi suami dan ibu mertuanya yang menikmati. Mungkin lebih tepatnya dimanfaatkan. Setelah itu Aretha melangkah menuju teras rumah. Ketika hendak memencet bel, tiba-tiba pintu terbuka. Seorang wanita berdiri di hadapan Aretha, yang tak lain adalah Lydia. Wanita yang usianya sekitar 50 tahunan itu menatap sinis ke arah Aretha, menantunya. "Kamu, untuk apa datang ke sini?" tanya Lydia dengan penuh kesombongan. Aretha tersenyum. "Kedatangan aku ke sini karena ada perlu." "Perlu apa?" Lydia melangkah masuk ke dalam dan diikuti oleh Aretha. Setibanya di dalam, mereka duduk di sofa. Akbar yang samar-samar mendengar suara istrinya, gegas keluar. "Aretha, kamu." Akbar melangkah menuju istrinya dan duduk di sebelah ibunya. "Sekarang katakan, kedatangan kamu ke sini karena ada perlu apa?" Lydia mengulang pertanyaannya. "Oke, langsung ke intinya saja. Kedatangan aku ke sini untuk meminta rumah ini. Karena rumah ini dibangun menggunakan uangku, jadi aku punya hak atas rumah ini," ungkap Aretha. Seketika Lydia terdiam, lalu tiba-tiba tertawa. Ini rumah saya. Jadi kamu tidak punya hak apa-apa. Ya walaupun dibangun menggunakan uang kamu. Anggap saja ini sebagai bakti kamu kepada saya, yang statusnya ibu mertua kamu," sahut Lydia. Seketika Aretha menggelengkan kepalanya, tak habis pikir, bisa-bisanya ia punya ibu mertua seperti Lydia. "Tapi aku tidak rela uangku digunakan untuk membangun rumah ini, apalagi tanpa sepengetahuan aku. Sekarang, ibu pilih, menyerahkan rumah ini dan kalian semua keluar atau mengembalikan uang yang sudah kalian pakai," ujar Aretha. Wanita itu tak segan-segan memberikan pilihan yang cukup sulit. Aretha tahu, suami dan ibu mertuanya tidak akan mau keluar dari rumah tersebut, apalagi untuk mengembalikan uang yang sudah terpakai. "Kamu sudah gila. Ini rumah saya dan saya tidak akan pernah keluar dari rumah ini. Dan untuk uang, bukankah kamu sendiri yang memberikannya kepada Akbar? Jadi terserah kami dong uang itu mau diapakan," sahut Lydia. Ia tidak terima dengan pilihan yang Aretha ajukan. "Aretha, kamu jangan aneh-aneh deh. Lebih baik kita damai. Kamu bisa kok tinggal di sini," sela Akbar. Ada kesempatan untuk membujuk istrinya agar mau membatalkan rencana perceraian mereka. Apa yang Akbar katakan itu benar. Kamu bisa kok tinggal di sini. Setelah itu kamu bisa kembali bekerja di luar negeri untuk mencari uang. Dengan begitu aku nggak sudia untuk tinggal bersama dengan benalu seperti kalian. Apalagi kembali bekerja. Karena aku tahu kalian hanya ingin menjadikanku sebagai mesin ATM. Aretha memotong ucapan ibu mertuanya. Seketika Lydia dan Akbar diam. "Aku peringatkan sekali lagi, kalian angkat kaki dari rumah ini, atau mengembalikan uang yang sudah dipakai. Kalau kalian tidak mau, maka aku akan menyuruh orang untuk menghancurkan rumah ini, rata dengan tanah," ancamnya. Seketika mata Lydia dan Akbar melotot. Mereka tak akan rela jika rumah yang sudah dibangun itu dihancurkan begitu saja. "Aretha, kamu jangan keterlaluan seperti itu.
Rumah ini sudah aku bangun susah-susah dan kamu akan menghancurkannya begitu saja. Aku tidak terima. Ucap Akbar dengan nada sedikit emosi. Istrinya yang dulunya lugu dan pendiam, kini berubah total semenjak bekerja di luar negeri. Di sini yang keterlaluan itu siapa? Mas. Aku apa kalian? Aku bekerja keras di negeri orang, tapi kalian enak-enakan di rumah. Kalian memanfaatkan uang yang setiap bulan aku kirim, sahut Aretha. Dadanya terasa sakit ketika mendengar ucapan suaminya. Seharusnya kamu lebih mementingkan kebutuhan kita. Kamu bilang ingin merenovasi rumah kita. Tapi kenyataannya apa? Justru kamu menggunakan uang itu untuk membangun rumah ibu, dan kamu melakukannya tanpa meminta izin dariku. Aretha menatap suaminya dengan tatapan yang tajam. Jadi kamu tidak ikhlas melakukan semuanya. Kamu tidak ikhlas membantu ibu untuk membangun rumah. Aku berencana untuk mengajakmu tinggal di sini. Itu sebabnya aku lebih memilih untuk membangun rumah ibu agar lebih besar, ungkap Akbar. Mendengar itu Aretha menggelengkan kepalanya. Enggak, aku memang tidak ikhlas. Dan aku sangat keberatan untuk tinggal bersama dengan ibu. Apalagi setelah mengetahui kelicikan kalian. Itu sebabnya aku memilih untuk mundur dan bercerai, sahut Aretha. Kalau aku tidak mau bercerai, bagaimana? Akbar menatap mata istrinya. Aku sedang mengurusnya, dan semua bukti-bukti juga sudah ada. Aretha membalas tatapan mata suaminya. Seketika Akbar mengusap wajahnya dengan gusar. Sedangkan Lydia memilih untuk diam ketika mendengar perdebatan antara Akbar dengan Aretha. Aretha, seharusnya kamu sadar. Bukankah kamu sendiri yang bersikeras untuk berangkat ke luar negeri? Akbar sudah melarangmu, tapi kamu tetap ngotot untuk pergi. Jadi sekarang kamu jangan nyalahin Akbar dong. Lydia angkat bicara setelah terdiam cukup lama. Apa? Ibu lupa. Saat Mas Akbar berencana untuk luar negeri, ibu melarangnya. Bahkan ibu pura-pura sakit agar Mas Akbar membatalkan niatnya, ucap Aretha. Seketika Lydia bungkam. Memang ia yang melarang putranya untuk pergi. Bahkan sengaja pura-pura sakit agar Akbar membatalkan niatnya. Tapi yang membuat Lydia heran, dari mana Aretha tahu? Ya sudah, aku rasa ini cukup dijadikan peringatan untuk kalian. Ingat, keluar dari rumah ini, atau mengembalikan uang yang kalian pakai. Kalau dua-duanya tidak mau, siap-siap saja, rumah ini akan rata dengan tanah. Setelah mengatakan itu Aretha bangkit, dan tanpa menunggu lama wanita itu melangkah pergi. Dasar wanita mandul, kalau kamu berani menghancurkan rumah ini aku akan melaporkan kamu ke polisi, teriak Akbar. Mendengar itu Aretha sempat menghentikan langkahnya. Ada yang terasa nyeri ketika suaminya sendiri mengatai dirinya mandul. Aretha menghela napas. Setelah itu ia kembali melanjutkan langkahnya. Arg! Akbar mengacak rambutnya. Frustasi. Ia pikir dengan ucapannya akan membuat Aretha kembali dan mengurungkan niatnya. Namun dugaan Akbar salah. Istrinya tetap melangkah pergi. Hari telah berganti. Setelah mendapatkan ancaman dari Aretha, Akbar dan Lydia tidak bisa hidup dengan tenang. Mereka khawatir dan juga takut kalau sewaktu-waktu Aretha benar-benar mengirim alat berat untuk menghancurkan rumah. Lydia tidak akan sanggup jika itu sampai terjadi. Akbar terus memutar otak untuk bisa menggagalkan rencana Aretha. Diajak berdamai. Rasanya tidak mungkin. Istrinya itu pasti akan menolak. Ikut mengancam saja Aretha tidak takut. Hal tersebut membuat Akbar bertambah pusing. Masalah hutang sudah beres. Kini tinggal masalah ancaman dari sang istri. Mas minta uang dong. Aku mau ke salon. Wanda melangkah mendekati suaminya. Lalu menyodorkan tangan kanannya. Akbar menghela napas. Kemarin kan udah aku kasih. Memangnya sudah habis. Kamu ngasihnya kurang banyak. Makanya cepat habis. Ucap Wanda. Jujur, rasanya cukup kesal memperistri Wanda. Tiap hari hanya bisa dandan dan ngabisin duit. Lama-lama uang sisa untuk bayar hutang bisa habis.
Dengan terpaksa Akbar bangkit dan melangkah menuju almari untuk mengambil dompet miliknya. Lelaki itu mengambil 5 lembar uang 100 ribuan, lalu memberikannya kepada sang istri. Wanda menerima uang tersebut, walaupun tak seperti yang diinginkan, setidaknya bisa untuk tambahan. "Ya sudah, aku pergi sekarang," ucap Wanda. Wanita itu langsung melangkah pergi setelah mendapatkan uang dari suaminya. Sementara itu Akbar kembali menjatuhkan bobotnya di sofa, memutar otak untuk mencari jalan keluarnya. Setelah lama berpikir, akhirnya Akbar menemukan sebuah rencana, mungkin cukup kejam, tapi tidak ada cara lain. Sebelum rencana itu Akbar laksanakan, ia akan meminta pendapat dari ibunya terlebih dahulu. Setelah mendapat persetujuan, barulah Akbar akan melaksanakannya. "Bagaimana, Bu?" tanya Akbar setelah menceritakan rencananya. "Ibu sih setuju-setuju saja. Yang penting kamu hati-hati. Sebelum Aretha bertindak, kita memang harus melakukan tindakan terlebih dahulu," jawab Lydia. Mendengar itu Akbar hanya mengangguk. Itu artinya ia akan melaksanakan rencananya, lantaran ibunya setuju. Tiba saatnya Akbar melakukan rencananya. Dengan bantuan 2 orang, ia akan melaksanakan malam ini juga. Akbar berencana untuk membakar rumah Aretha, karena sebelum istrinya bertindak untuk menghancurkan rumah ibunya, ia harus melakukan tindakan terlebih dahulu. "Bagaimana? Apa sudah semuanya?" tanya Akbar kepada 2 orang yang membantunya. "Sudah. Apa kita bakar sekarang?" tanya Jono. Sedangkan Akbar hanya mengangguk sebagai jawabannya. "Kalau Aretha ada di dalam bagaimana?" tanya Boni. "Tidak masalah. Ayo cepat bakar." Akbar memerintahkan Jono dan Boni untuk segera membakar rumah Aretha. Tak peduli jika istrinya ada di dalam. "Aretha, maafkan aku. Aku terpaksa melakukan ini, karena kamu tidak mau menuruti keinginanku," gumam Akbar seraya menatap rumah istrinya yang kini sudah dilahap oleh si jago merah. Api menyambar dan melahap bangunan rumah Aretha. Akbar tersenyum ketika si jago merah itu menyala begitu besar. Usahanya untuk menghancurkan rumah istrinya telah berhasil. Sebelum ada orang yang melihatnya, dengan cepat Akbar dan 2 orang suruhannya segera meninggalkan tempat tersebut. Di lain tempat, saat ini Aretha tengah duduk di karpet seraya menemani Alice bermain. Aretha memang sudah kembali bekerja, dan kebetulan saat ini majikannya berada di Indonesia, lantaran Alice terus menanyakan Aretha. Itu sebabnya Renan membawa putrinya ke Indonesia, sekalian untuk menjemput Aretha. "Aretha, lihat ini." Renan menunjukkan ponsel mahal miliknya. Seketika Aretha menoleh dan melihat sebuah video yang berputar di benda pipih milik majikannya. "Tuan, itu." Aretha menggantung ucapannya ketika melihat rumahnya terbakar. "Suamimu yang sudah melakukannya." Renan memotong ucapan Aretha. Ia mendapatkan video tersebut dari orang suruhannya yang bertugas untuk memantau rumah Aretha. Aretha sangat terkejut mendengar ucapan majikannya. Tega-teganya Akbar membakar rumahnya. Apa gara-gara ancaman yang Aretha tujukan, sehingga suaminya tega melakukan hal tersebut? Aretha menggeleng, seperti tidak percaya. Namun semua itu kenyataan, jika Akbar sudah melakukan kejahatan. Selang beberapa menit, ponsel Aretha bergetar. Wanita itu sedikit tersentak. Aretha melirik benda pipih miliknya, lalu mengambilnya. Saat dicek, tertera nama Ibu Nurul pada layar ponsel. Dengan segera Aretha membuka pesan yang dikirim oleh tetangganya itu. "Aretha, rumahmu kebakaran. Hampir semuanya dilalap oleh api." Isi pesan dari Bu Nurul. Aretha terdiam usai membaca pesan yang tetangganya itu kirim. Bukan hanya pesan, tetapi ada beberapa foto dan juga video. Banyak tetangga yang membantu untuk memadamkannya. Bahkan terlihat jika sudah ada petugas pemadam kebakaran yang menanganinya. "Astagfirullah, kenapa bisa sampai kebakaran?" "Apa? Ibu tahu penyebab atau pelakunya?" balas Aretha. "Ibu belum tahu, tapi polisi akan menyelidikinya. Ibu turut prihatin ya. Kamu tidak perlu khawatir.
Polisi akan mengungkap siapa pelakunya, jawab Bu Nurul. Aretha menghela napas setelah membaca pesan terakhir yang dikirim oleh Ibu Nurul. Tetangganya tidak tahu jika pelaku sebenarnya adalah Akbar. Beruntung majikannya mempunyai bukti. Aretha tidak menyangka jika Renan begitu peduli terhadapnya. Padahal statusnya hanya sebagai babysitter. Aretha, kamu tidak perlu khawatir. Saya punya bukti. Kamu bisa membawa masalah ini ke pihak yang berwajib. Suamimu harus diberi pelajaran. Dia sudah sangat keterlaluan, ucap Renan. Sontak Aretha menoleh. Semenjak majikannya tahu tentang masalah yang dihadapinya, Renan begitu peduli. Hal tersebut membuat Aretha merasa sedikit tidak enak. Terlebih status majikannya duda. Terima kasih, Tuan. Selama ini Tuan sudah terlalu banyak membantu saya, ujar Aretha. Kamu tidak perlu berterima kasih seperti itu. Saya hanya membantu saja. Dan saya juga tidak suka dengan suami yang selalu menyakiti istrinya, sahut Renan. Sedangkan Aretha hanya mengangguk. Beruntung sekali orang yang pernah menjadi istrinya. Ya sudah. Saya ada urusan sebentar di luar. Renan bangkit dari duduknya seraya merapikan kemejanya. Sayang, Papi pergi dulu ya. Kamu jangan nakal, ujar Renan seraya mengusap rambut panjang putrinya. Iya, Pi. Elis mengangguk. Setelah itu Renan melangkah meninggalkan tempat tersebut. Setelah majikannya pergi, Aretha menghela napas. Ditatapnya layar ponsel miliknya. Ia kembali melihat video yang Bu Nurul kirim. Aretha benar-benar tidak menyangka kalau Akbar begitu tega membakar rumahnya. Yang membuat Aretha sedih, rumah tersebut adalah rumah peninggalan mendiang orang tuanya. Mas, kamu benar-benar tega. Kamu melakukan ini hanya karena ancaman dariku, gumamnya. Aretha mengancam. Wajar saja, karena Akbar sudah membohongi dirinya. Tapi ternyata yang Akbar lakukan di luar dugaan. Ia pikir suaminya akan sadar, namun kenyataannya tidak. Kabar rumah Aretha yang kebakaran sudah menyebar luas. Jujur, Lydia cukup puas mendengar rencana Akbar yang berhasil itu. Namun keduanya tetap merasa khawatir jika nanti polisi akan mencium perbuatan mereka, terutama Akbar. Karena di sini ialah pelakunya. Wanda yang mendengar itu awalnya tidak percaya jika suaminya tega membakar rumah istrinya sendiri. Namun Akbar melakukan itu juga karena terpaksa. Dan mungkin lebih tepatnya untuk memberikan pelajaran kepada istri tak tahu diri seperti Aretha. Wanda hanya bisa berharap, semoga polisi tidak mengetahui kelakuan suaminya itu. Kamu nggak takut, Mas, kalau nanti polisi sampai tahu jika kamu pelakunya? Tanya Wanda. Saat ini mereka tengah duduk santai di kursi yang ada di taman belakang rumah. Polisi tidak akan tahu. Aku melakukannya malam hari, sementara rumah Aretha jauh dari tetangga, jawab Akbar. Meski begitu ia sempat merasa khawatir jika sampai ada yang mengetahui perbuatannya itu. Yah mudah-mudahan saja, ujar Wanda. Memangnya dua orang yang kamu ajak kerja sama mau tutup mulut? Aku khawatir di antara mereka ada yang buka suara, ujar Wanda kemudian. Seketika Akbar terdiam, tapi ia yakin jika Jono dan Boni bisa dipercaya. Lagi pula kalau mereka berani buka mulut, bukankah kedua orang itu juga akan terkena imbasnya? Kamu tidak perlu khawatir, kalau mereka sampai buka mulut, mereka juga akan terkena imbasnya, sahut Akbar. Sedangkan Wanda hanya mengangguk. Apa yang suaminya katakan ada benarnya juga. Tiba-tiba saja terdengar suara ibunya memanggil. Mendengar itu seketika Akbar bangkit dan melangkah masuk ke dalam. Terlihat ibunya berlari dari arah ruang tamu dengan terburu-buru. Akbar tidak tahu apa yang terjadi. Wanda yang mendengarnya pun ikut masuk ke dalam, karena merasa penasaran. Ada apa, Bu? Tanya Akbar dengan raut wajah khawatir. Akbar gawat. Di luar ada polisi dan juga Aretha. Mereka mencarimu, jawab Lydia. Seketika Akbar bungkam. Rasa khawatir tiba-tiba datang. Untuk apa mereka datang ke sini dan mencari Akbar, Bu? Tanya Akbar. Sepertinya mereka sudah tahu semuanya.
Lebih baik sekarang kamu temui mereka. Lydia menyuruh putranya untuk ke depan dan menemui mereka. Dengan sangat terpaksa Akbar melangkah menuju ruang tamu, dan tentunya dengan diikuti oleh Wanda dan juga Lydia. "Maaf, ada apa ini?" tanya Akbar setelah tiba di ruang tamu. "Selamat pagi. Apa benar Anda Pak Akbar, putra Ibu Lydia?" ujar Pak Polisi. "Benar, saya sendiri. Ada apa ya, Pak?" tanya Akbar. Jujur, hatinya sudah gelisah, terlebih ketika melihat tatapan mata Aretha, istrinya. "Sesuai bukti yang kami dapatkan dan 2 orang saksi, kami akan membawa Anda ke kantor polisi. Anda terbukti sudah membakar rumah Ibu Aretha, yang statusnya masih sah sebagai istri," ungkap Pak Polisi. Seketika mata Akbar membulat sempurna. Dari mana mereka tahu? Apa mungkin 2 orang suruhannya yang sudah melapor? "Anak saya tidak bersalah, Pak. Ini pasti fitnah," ujar Lydia. Ia tidak akan terima jika Akbar harus dijebloskan ke dalam penjara. "Kita jelaskan saja nanti di kantor polisi. Ayo cepat bawa," ujar Pak Polisi. Lalu menyuruh 2 rekannya untuk membawa Akbar. Akbar hanya menurut ketika polisi membawanya, karena melawan pun percuma. Namun sebelumnya, ia menatap Aretha dengan penuh kebencian. Akbar yakin, jika istrinya yang sudah menyebabkan dirinya harus berurusan dengan polisi. Sementara itu, Lydia dan Wanda berusaha untuk mencegah polisi agar mereka tidak membawa Akbar. Tapi usahanya sia-sia. "Ini pasti gara-gara kamu kan? Kamu benar-benar wanita tidak tahu diri, tega menjebloskan suami sendiri ke penjara," ujar Lydia seraya menunjuk wajah Aretha. "Aku tidak akan melakukan ini jika kalian tidak mendahuluinya. Sekarang kalian berdua siap-siap saja untuk angkat kaki dari rumah ini," sahut Aretha, lalu melangkah meninggalkan rumah ibu mertuanya. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.